Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Genut, apa kabar teman-teman? Ya, pagi ini gua mau bahas sedikit mengenai kuota ya, tapi ya gua mau bahas dulu beberapa berita-berita, info-info terkini dulu seputar KUR ya. Ini seputar KUR dulu, hari ini KUR deh. Eh dari kemarin ya, nggak di tempat gua, tempat orang sudah banyak yang ketolak KUR gara-gara kredit komersil dan kredit roda 4 ya teman-teman ya. Gue kadang-kadang bingung loh gini teman-teman ya. Kalau ada orang yang dapat misalkan PNM nih 10 juta dulunya, kan jelas-jelas sekarang kan sudah tidak bisa lagi ngajukan KUR dengan peraturan sekarang kan. Apakah orang yang mendapat PNM 10 juta, 15 juta itu sudah dikatakan sudah mampu secara usaha atau sudah tidak butuh lagi kredit subsidi? Kalau menurut gue enggak ya teman-teman ya. Orang-orang misalkan, oh dulunya mungkin nggak ngajukan KUR, mungkin nunggu PNM-nya misalkan nih PNM ya, lunas ya kan, sehingga ngajukin KUR ntar tahun depan, tiba-tiba ada peraturan kayak gini dan mereka dinilai bahwa wah mereka kan sudah pernah komersil ya kan, jadi ya mereka orang-orang pengusaha-pengusaha yang mampu, ya nggak juga lah ya kan, karena produk komersil satu-satunya yang boleh ngajukan KUR adalah ultra mikro teman-teman ya kan, di Permenkonya bilang ultra mikro boleh asal sudah lunas. Tapi nanti ada ultra mikro, nanti ada mega mikro, alpha mikro, serah namanya ya, saking ininya. Tapi ya orang dapat 10 juta mungkin nunggu lunas, tiba-tiba ada peraturan kayak gini tahun sekarang, pada ditolak gitu kan, kadang-kadang ngenes sih ya. Jadi kayak gara-gara 10 juta, 15 juta, atau 20 juta misalkan di PNM, atau Kupedes nggak bisa ngajukan KUR kan. Iya, mereka mungkin orang-orang butuh juga sebenarnya kredit bersubsidi sebenarnya, nggak kecuali yang sudah ngajukan 100 juta, 200 juta, komersil ngajukan KUR ya mungkin oleh lah. Mungkin kedepannya kalaupun ada peraturan komersil tidak dibolehkan lagi ngambil KUR, komersil yang seperti apa dulu ya dibatasin misalkan maksimal komersil 100 juta masih boleh dikasih KUR. Nah gitu kan lebih enak. Jangan komersil 5 juta, 10 juta dimasukin komersil sehingga dibuat seakan-akan nasabah tersebut bukan lagi penerima subsidi KUR, sangka sudah mampu, ya nggak juga lah, ya masih banyak kebutuhan mereka, ya. Ya seperti gue bilang, mungkin mereka nggak ngajukan KUR tahun-tahun sebelumnya, mungkin nunggu lunas dulu PNM-nya, Koperdesnya nunggu lunas dulu, baru ngajukan KUR seperti itu. Ternyata plak, ada peraturan kayak gini, buyar semuanya nggak. Nah, gue mau bahas sedikit mengenai kuota ya teman-teman ya. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Karena masalah kuota KUR nih, khususnya kalau memang teman-teman butuh KUR ya. Jadi kuota KUR ini kadang-kadang bisa habis sebelum teman-teman ngajukan loh. Kadang-kadang gini teman-teman ya. Teman-teman ada hal-hal yang menghabiskan kuota selain pencairan, selain pemberian kredit. Bisa nggak sih kuota itu tiba-tiba habis? Kan teman-teman tahu sendiri kan kuota KUR per orang per NIK 500 juta loh, seumur hidup lah ya. Nah, kalau teman-teman mengajukan KUR, kuotanya berkurang dong, pasti. Nanti setelah lunas, nanti sisanya doang 500 juta dikurangin kredit yang kemarin, berarti kuotanya masih ada. Nah, hal-hal ini bisa bikin kuota teman-teman habis tanpa teman-teman melakukan pencairan kredit KUR. Bisa habis, bisa teman-teman ya. Nih, ada dua hal nih, teman-teman harus hati-hati juga, pikir-pikir lagi. Nah, yang pertama adalah, kalau teman-teman meng-cancel KUR ketika dalam proses atau sudah disetujuin, itu sepanjang banknya sudah menambahkan kredit KUR teman-teman ke SIKP, itu kuota teman-teman sudah berkurang. Ya, misalkan teman-teman mengajukan 200 juta KUR, tiba-tiba berubah pikiran pas sudah disetujuin, pas mau akad, nggak jadi pak, saya nggak ngambil KUR, itu cancel bisa, tapi kuota bisa berkurang teman-teman, karena data teman-teman sudah ditambahkan di SIKP. Bahkan ada beberapa bank yang menambahkan data SIKP-nya ketika sedang proses, ya kan? Udah diproses, ditambahkan SIKP, teman-teman cancel, itu kuotanya bisa berkurang teman-teman, tanpa teman-teman mendapatkan kredit KUR. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua nih, ini hati-hati karena ini dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ya. Gue nggak bilang oknum ini orang bank, gue nggak bilang oknum ini orang siapa, cuman gue nggak ngerti. Misalkan teman-teman dimintain KTP sama orang, KTP suami istri ngajuin KUR, nah, seperti itu tiba-tiba, oh nggak bisa, di cancel aja. Ternyata banknya kuotanya udah penuh. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Data teman-teman di-input di bank, suatu bank, gua nggak bilang di bank mana ya, ini kan pekerjaan oknum. Di-input suatu bank, terus teman-teman seakan-akan teman-teman mengajukan kredit, seakan-akan teman-teman tanda tangan akad kredit, sehingga data sudah ditambahkan di SIKP, tiba-tiba rekening pinjaman teman-teman ditutup, plak.
sadari tanpa teman-teman ketahui, ya. Jadi artinya ada oknum tertentu mungkin di mana, di suatu tempat lah ya, memproses kredit teman-teman, padahal teman-teman nggak ngajuin kredit, diproses aja, disetujuin, dibuka rekeningnya, kemudian ditutup. Sehingga apa? Teman-teman kuotanya habis. Tiba-tiba suatu saat teman-teman mau ngajuin KUR beneran nih, ajukan ke bank, tiba-tiba, "Loh, Pak, Bapak pernah ngambil KUR di sini ya?" "Oh, nggak pernah. Kok ada Bapak ada di SIKP-nya?" Ya, "Kuota Bapak sudah habis, sudah 500 juta," misalkan. Bisa teman-teman, bisa ya. Makanya teman-teman hati-hati kalau ada orang-orang yang mau minjem KTP data identitas suami istri ya, apalagi untuk embel-embel KUR tiba-tiba nggak jadi, banknya gini, alasannya gini, batal. Nah, takutnya data teman-teman sudah ditambahkan di SIKP secara diam-diam dan teman-teman tidak tahu. Dan ketika teman-teman ngajukan kredit beneran KUR, tiba-tiba kuota teman-teman ternyata sudah habis. Nah, itu kan merugikan teman-teman ya nggak? Hati-hati ya data-data seperti itu. Nah, berikut yang gue sampaikan 2 hal yang membuat kuota teman-teman habis walaupun tidak ada pencairan KUR ya. Hati-hati, kalau yang pertama ya pikir-pikir lagi mungkin kesalahan ada di teman-teman ya karena meng-cancel. Nah, yang kedua, mungkin ada orang bertanggung jawab yang memanfaatkan data teman-teman semua ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan ya mengenai kuota KUR pagi ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.